Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di salah satu rumah Allah ini. Mudah-mudahan hadirin semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan inayah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas satu penggal cerita atau kisah dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang satu peristiwa yang disebut dengan hadisu ifk. Ya, hadisu ifk, yaitu kabar bohong atau kabar omong kosong ya, yang terjadi di dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Para ulama ahli sejarah biasanya menyebut ini dengan peristiwa hadisu ifk ya, yaitu berita omong kosong, bukan fitnah, bukan ujian, bukan tuduhan ya. Kenapa disebut demikian? Dikarenakan memang ini sejatinya tidak ada kejadian seperti ini. Ya. Tidak ada sama sekali, tapi oleh orang-orang munafik ini digoreng ya, ataupun juga direkayasa seolah itu adalah kejadian yang benar, dan mereka sukses membuat kalang kabut orang-orang yang beriman. Sehingga satu sama lain saling curiga di tengah-tengah mereka. Bukan hanya saling curiga, bahkan di satu momen memuncak hampir saja terjadi pertumpahan darah karena kejadian yang memang tidak ada, hanya semata-mata omong kosong. Ya. Jadi ceritanya begini. Setelah Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan operasi militer yang disebut dengan Ghazwatu Bani Al-Mustalik, perang Bani Al-Mustalik. Ya, kaum muslimin menang telak di situ karena tidak mendapatkan lawan yang sepadan. Puluhan ribu orang dikerahkan sementara musuh jumlah mereka hanya sedikit. Menang, ya. Tetapi pertempuran itu ataupun Ghazwatu Bani Al-Mustalik, Nabi membawa banyak para sahabat dan juga orang-orang yang telah masuk Islam, yang sebagian diantaranya orang-orang munafik. Orang munafik kalau orang Islam mendapat kemenangan, dia sedih hati. Ya, sebaliknya kalau mendapatkan kemenangan, kalau mendapatkan kekalahan, mereka bergembira. Ya, setelah Bani Al-Mustalik ini dikalahkan tanpa perlawanan berarti oleh orang-orang yang beriman, pulanglah mereka menuju ke Madinah. Mulailah di sana orang-orang munafik bekerja. Yang dilakukan yang pertama kali, mereka berusaha untuk memecah belah kaum muslimin antara kaum Ansar dengan Muhajirin di perjalanan mau pulang tuh. Ya, tokoh mereka namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika ada seorang pemuda Ansar dan Muhajirin berselisih, selek, ya, dia mulai mengipas-ngipasi. Dia katakan, tuh lihat kaum pendatang itu, ya. Berani-beraninya mereka itu, tanda kutip, kurang ajar sama orang-orang asli Madinah, penduduk asli Madinah. Ya, dia mengatakan, la in raja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Kalau seandainya nanti kita sudah sampai di Madinah, orang-orang yang mulia yang menurut dia adalah orang Madinah, ya, akan mengusir orang-orang yang hina. Siapa mereka? Menurut orang munafik, orang-orang Muhajirin. Ya, sampai kemudian keadaan memanas, ditenangkan sama Nabi.
ya disolusikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ansor dengan Muhajirin yang ketika itu hampir saja terjadi pertikaian di antara mereka, sadar bahwa ini adalah orang-orang munafik, gitu ya. Sehingga akhirnya mereka kembali tenang kembali, dan kaum mukminin akhirnya tahu apa yang diperbuat oleh orang-orang munafik. Ya. Ternyata tidak sampai di situ kerjaan orang munafik. Di perjalanan waktu masih momen yang sama, pulang dari Bani Al-Mustalik, ya, mereka berbuat makar lagi, ya, berbuat sesuatu kepada kaum muslimin yang ini mengguncang Rasulullah SAW. Nabi dalam perjalanan dakwah baik di Mekah sampai di Madinah, itu beliau mengalami banyak sekali ujian dan cobaan. Tapi mayoritas ujian itu menyasar kepada dakwah beliau, ya, mendustakan dakwah beliau, tidak mempercayai dakwah beliau, sehingga kemudian itu mengarah kepada pribadi beliau. Beliau dengan akhlaknya yang mulia yang disebut dengan Al-Amin, ya, dengan keberaniannya, kejujurannya, ya, itu diserang pribadinya. Sampai dikatakan orang gila, penyair, pembuat cerita-cerita asal-asalan, ya, itu menyerang pribadi beliau. Dan itu yang sepanjang jalan mayoritas kalau enggak kepada dakwah beliau, ya kepada pribadi beliau. Tapi khusus di kejadian setelah pulang dari Bani Al-Mustalik ini, bukan hanya menimpa dakwah, bukan hanya menimpa pribadi, tapi menimpa orang paling dekat di sisi beliau, yaitu keluarga beliau, istri beliau, Aisyah Ummul Mukminin, Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Ya, yaitu orang-orang munafik menuduh bahwa Aisyah radhiyallahu anha ada apa-apa dengan seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani radhiyallahu anhu. Dan ini adalah tentu fitnah yang sangat keji, ya. Ini adalah tuduhan yang sangat keji, tapi sekali lagi Nabi Muhammad SAW tergoncang dikarenakan beliau sendiri tidak tahu hakikatnya. Ya. Sampai-sampai beliau waktu itu gusar mengumpulkan para sahabatnya, minta pendapat mereka tentang kabar itu. Sampai-sampai beliau yang tadinya rumah tangganya tumakninah, tenang, ya, dengan kabar munafik, kabar dari orang-orang munafik yang ditujukan kepada salah seorang istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ya, menjadi berbeda dengan sebelumnya. Ya. Bagaimana kisah ini? Kisah ini diriwayatkan dengan hadis yang panjang lebar dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Dan yang menceritakan adalah korbannya sendiri. Orang yang dituduh wanita mulia, wanita beriman, Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman, yang dituduh oleh orang munafik dalam peristiwa hadisul ifki ini. Kisahnya panjang, tapi kita akan mencoba untuk menceritakan semampu kita, ya, sampai kemudian selesai. Ya. Hadirin rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa seperti biasanya, kata Aisyah, kalau ada suatu pertempuran atau ada suatu misi, suatu tugas, ya, yang tugas itu kemungkinan adalah besar kemungkinan, ya, kaum muslimin akan menang. Ya, kalau misi itu ringan, artinya musuh itu tidak terlalu kuat, Rasulullah SAW biasanya akan ditemani satu istrinya, dan istri Nabi waktu itu sudah lebih dari satu, dan tidak mungkin mengajak secara bergiliran, ya, karena nanti akan mengganggu jatah istri-istri yang lainnya. Makanya khusus untuk suatu perjalanan jauh, ya, yang besar kemungkinan kaum muslimin akan menang, maka beliau mengundi istri-istrinya siapa yang akan menyertai beliau. Kata Aisyah radhiyallahu anha, maka saat perang Bani Al-Mustalik, aku mendapatkan undian. Nama aku keluar dalam undian, sehingga aku pun bisa menemani beliau di dalam perjalanan. Ya. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, ya,
setelah kaum muslimin menang di perang Bani Al-Mustalik dan kaum muslimin akan segera kembali ke Madinah, ya, maka kami pun bersiap-siap untuk pulang. Sebelum masuk ke Madinah, ya, kata Aisyah, kami berkemah dulu sebelum masuk ke Madinah, sambil menunggu instruksi beliau bahwa kita akan pulang ke Madinah, segera masuk ke Madinah. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, waktu itu usiaku masih muda, belasan tahun atau 20 tahunan. Ya. Kata Aisyah, waktu itu badanku masih kurus. Ya. Dan beliau, Aisyah radhiyallahu anha itu, ya, sebagaimana istri-istri Nabi Muhammad SAW yang ikut dalam misi atau dalam sebuah tugas, kalau dalam perjalanan jauh mereka akan ditempatkan di kendaraan, yaitu di unta, dengan membuat tenda khusus di atas punggung unta. Bahasa Indonesianya sekedup, kalau bahasa Arabnya namanya haudaj, gitu ya. Nah, ditempatkan di situ, ya, tenda tertutup, karena ketika itu sudah turun ayat hijab, tidak boleh orang itu melihat istri Rasulullah SAW. Kalau ada ingin bertanya atau apapun harus dibalik hijab. Fa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian ada kepentingan sesuatu kepada istri-istri Nabi, mintalah di balik hijab. Gitu. Naik, ya. Dan ketika itu sedang istirahat. Ya. Ketika istirahat, Aisyah radhiyallahu anha itu keluar. Mungkin ada satu keperluan, gitu ya. Sampai kemudian Nabi memerintahkan, berarti beliau itu tidak pada satu atau kendaraan yang beriringan dengan Aisyah. Nabi memerintahkan, ya, untuk segera berangkat. Maka Aisyah pun katakan, aku segera bergegas mendekati untaku. Ya. Tapi sebelum aku masuk ke haudaj, aku meraba leherku. Ternyata di situ aku kehilangan kalung. Jadi waktu pergi, kalungnya jatuh, ya, putus. Kalungnya apa? Kalungnya itu hanya, ya, tali yang diikat dengan batu-batu akik yang diikat dengan tali, gitu ya. Sederhana sekali, tapi yang namanya, ya, perempuan kalau sama perhiasan itu sayang banget, ya, putus. Dan aku menyadari tempat di mana kalung itu putus. Aku susul, ya, tapi sayup-sayup sudah terdengar pasukan itu sudah berangkat, ribuan orang sudah berangkat. Kata Aisyah, aku pasti akan mendapatkan kalung itu sebelum pasukan itu jauh jalan meninggalkanku. Tapi rupanya kesulitan, ya, nggak ketemu juga, sampai akhirnya pasukan yang terakhir itu meninggalkan, ya, kemah, barulah ketemu. Ya, ternyata setelah ketemu pasukan itu semakin jauh. Aku panggil-panggil, ya, saya ketinggalan, ya. Aisyah masih sangat ringan sehingga orang-orang tuh tidak tahu kalau sudah naik haudaj atau belum, dia nggak ada yang tahu. Diteriak-teriakin, nggak juga balik. Kata Aisyah, baiklah, saya akan nunggu. Siapa tahu mereka di perjalanan menyadari bahwa aku tertinggal, sehingga mereka kembali untuk menjemputku. Maka aku duduk di tempatku, ya, duduk di tempatku, dan mereka tidak juga ada yang balik. Sampai aku kelelahan dan aku tertidur dalam keadaan duduk, gitu ya. Gak ada yang datang. Kata Aisyah, sampai kemudian datang seorang laki-laki, ya, yang kelak aku tahu bahwa dia adalah Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Safwan mendekatiku ketika melihat sesosok bayangan hitam, ya, pakai hijab Aisyah waktu itu, ya. Dan ketika itu aku sedang tertidur. Ketika tertidur, dia membuka cadarnya, membuka wajahnya, ya. Sampai kemudian Safwan mendekati, dan dia ketika melihat aku, melihat wajahku, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di riwayat yang lain Safwan meriwayatkan atau menceritakan, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi di dalam hatinya dia tambahkan, demi Allah, ini istri Nabi Muhammad SAW. Jadi yang diucapkan Safwan hanya kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana Safwan tahu bahwa yang sedang tertidur saat itu adalah Aisyah? Karena Safwan
itu pernah bertemu dengan Aisyah ketika belum turun ayat hijab. Ya, jadi sebelum turun ayat hijab, Sofwan pernah melihat ya Aisyah radhiyallahu anha. Gitu. Maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hanya itu saja. Ya. Dan Aisyah dengan mendengar ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bangun dan dia segera menutup wajahnya. Menutup wajahnya. Lantas kemudian Sofwan bin Mu'attal mendekatkan untanya. Ya, memberikan isyarat ya, mendekatkan untanya dan diminta untanya itu duduk, turun. Isyarat saja agar Aisyah bisa menaikinya. Aisyah tahu ya bahwa itu adalah isyarat dari Sofwan agar Aisyah segera menaiki unta itu. Maka Aisyah naiki. Tidak ada pembicaraan di antara mereka. Nggak ada saling sapa, mengucapkan salam satu sama lain, nggak ada. Masing-masing menjaga kehormatan, masing-masing menjaga diri ya, agar tidak terjadi fitnah. Tidak ada omongan apa-apa. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha naik unta, Sofwan membelakangi Aisyah. Tidak mau melihat Aisyah sedang menaiki unta. Boleh jadi ya ada bagian tubuhnya yang terlihat. Maka Sofwan sebagai seorang, padahal waktu itu Sofwan bin Mu'attal ini belum pernah menikah. Belum pernah menikah. Ya. Maka membalikan lagi. Ya. Sampai kemudian naik dan kemudian mereka menyusul rombongan Rasulullah SAW ya, yang baru pulang dari Bani Al-Mustalik menuju Madinah. Ya. Dan unta itu bisa menyusul di belakang. Dan hadirin tahu ya, yang paling pertama mereka temui adalah pasukan paling belakang. Dan pasukan paling belakang memang diisi oleh orang-orang munafik. Mereka itu kalau berperang, ya, kalau terpaksa harus ikut berperang dengan Nabi, paling belakang. Ya. Biarin mereka dulu yang mati, kalau kita belakangan. Ya. Dan ketika itu menyusul, Sofwan dengan Aisyah menyusul, mereka lihat, siapa itu yang di belakang? Oh, ternyata istri Rasulullah. Oh, ternyata dengan seorang pemuda Sofwan. Ya. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan berita ini. Ya. Menyebarkan berita bahwa terlihat istri Rasulullah dengan seorang pemuda Sofwan bin Mu'attal berbareng-barengan menyusul. Padahal kenyataannya hanya seperti itu. Mereka berdua tertinggal, ya. Lantas kemudian Sofwan tidak mau melihat istri Rasulullah SAW ini dalam keadaan bahaya, dengan menjaga muru'ah, menjaga kehormatan, ya, ditolong untuk menyusul pasukan. Gitu. Nah, Aisyah kemudian melanjutkan. Setelah sampai di Madinah, aku jatuh sakit. Selama 1 bulan aku tertimpa demam, ya, sehingga menyebabkan aku tidak bisa keluar rumah. Sementara kabar itu terus menyebar di tengah-tengah umat. Ada apa-apa, ya, perbincangan di antara mereka, gitu. Dan kemudian kata Aisyah, aku baru mengetahui tersebarnya kabar itu setelah aku agak mendingan. Walaupun aku sudah merasakan, ya, kehangatan Nabi Muhammad SAW kepada istrinya jauh berkurang setelah peristiwa itu. Tapi karena nggak cerita, Nabi pun nggak ingin Aisyah sedang sakit membebaninya dengan cerita ataupun memperdengarkan kisah-kisah yang aneh, yang muskil bagi beliau, gitu ya. 1 bulan Aisyah kemudian membaik, ya, dan dia pergi untuk suatu keperluan, yaitu buang hajat. Zaman dahulu belum ada WC di rumah-rumah. Jadi mereka itu kalau mau buang air, ya, itu menuju tempat yang sepi, ya, dan aman, sepi dan aman, gitu ya. Tapi jangan dikira kayak kita, ya. Kalau kita ke WC itu bisa sehari berapa kali, ya. Zaman dahulu orang itu, ya, terutama yang di Timur Tengah, di padang pasir itu, mereka makan tuh sangat sedikit, ya. Makan tuh sangat sedikit, ya. Dan karena sedikit, maka buang airnya juga sedikit. Mereka buang air itu nggak tiap hari, 3 hari sekali, gitu ya. Karena makanannya sedikit. Beda dengan kita, makannya banyak, WC-nya juga banyak, gitu. Ya. Nah, aku suatu hari pergi untuk buang air bersama dengan Ummu Mistah, seorang sahabiah yang biasa membantu Aisyah, gitu. Nah, sepulang dari buang air, Ummu Mistah tergelincir, jatuh dia. Ketika jatuh, dia mengucapkan kata-kata kutukan. Kepada siapa? Kepada anaknya yang bernama Mistah. Ya, celaka Mistah, apa yang dia perbuat di tengah-tengah orang-orang yang beriman.
Kata Aisyah, sebaik-baik orang tua itu adalah yang mendoakan kebaikan. Apa yang diperbuat Mistah sampai engkau mendoakan celaka untuk anakmu? Kata Ummu Mistah, belumkah engkau dengar apa yang dikatakan oleh Mistah? Apa itu? Ya, maka menceritakanlah Ummu Mistah bahwa di tengah-tengah Madinah, di antara orang-orang yang beriman, muncul desas-desus, muncul isu, muncul gosip begini-begini. Aisyah seperti tersambar petir di siang hari, ya, kaget dia dengan berita yang luar biasa itu. Dia kembali ke tempatnya, ke rumahnya, ke rumah Rasulullah SAW. Ya. Tapi dia sudah nggak enak hati. Ya, Nabi datang, biasa Nabi, ya, bagaimana kabarmu Aisyah? Ya, sudah baik, saya bahkan tadi sudah keluar. Gitu kan? Ya. Kata Aisyah, bolehkah ya Rasulullah saya izin untuk ke rumah orang tua saya? Saya ada perlu dan ingin melanjutkan istirahat saya. Kata Rasulullah SAW, ya silahkan. Ya, Aisyah minta izin, ya, kepada Rasulullah SAW sebagai suaminya untuk berkunjung ke rumah bapaknya. Nah, ini juga ada berarti ya, seorang istri tidak boleh meninggalkan rumah suaminya walaupun untuk pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin sang suami. Gitu. Ya. Iya, silahkan. Ya. Di rumah itu langsung Aisyah bertanya, "Ya Ibu, ada kabar berita apa?" Ya. Dijawab, "Kabar apa?" "Tentang aku dan yang diperbincangkan orang tentang aku." Kata Aisyah radhiyallahu anha, kata Ummu Ruman, ya, ibunda dari Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, "Tidak apa-apa, Nak. Itu kabar biasa, ya. Yang ada orang yang iri engkau menjadi istri yang paling dicintai oleh Nabi." Ya. Berusaha menenangkan. Begitu juga ditanya kepada Abu Bakar bapaknya, ya, "Tenang, nggak ada apa-apa." Tapi nggak merasa enak. Ya. Sementara itu Nabi dengan kepulangan Aisyah, beliau semakin gusar. Maka beliau meminta pendapat kepada para sahabat. "Ya Usamah bin Zaid, ya Barirah, ya Ali bin Abi Thalib, bagaimana pendapatmu tentang kejadian yang menimpa Aisyah?" Ya, kata Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, kami tidak mengenal Aisyah radhiyallahu anha, melainkan dia adalah seorang wanita yang baik-baik." Nah, engkau Ali gimana ya Rasulullah? Ya, kalau seandainya engkau ingin melepas Aisyah, lepas saja Aisyah. Ya, masih banyak wanita lain yang akan kami nikahkan engkau dengannya. Ya, jangan khawatir. Ya, bebaskan dirimu. Bebas, silahkan. Ya, ya Barirah bagaimana? Ya, kami tahu bahwa Aisyah masih sangat muda. Ya, jadi kalau dia mau melakukan satu, dia nggak tahu cerita sebenarnya Barirah ini radhiyallahu anhu. Ya, kalau dia masih melakukan kesalahan, ya kesalahan anak muda biasa. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Sungguh ada orang-orang yang menyebarkan berita-berita buruk tentang istriku." Bagaimana menurut kalian? Ini di tengah yang majlis yang lebih luas. Ya, kata orang-orang Aus, "Ya Rasulullah," Sa'ad bin Mu'ad, ya, radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau orang yang menyebarkan kabar buruk itu dari orang Aus, biarkan saya penggal kepalanya sebagai seorang pemimpin suku Aus. Tapi kalau yang melakukannya adalah suku Hajrat, tugaskan salah seorang di antara kami untuk menghukum mereka." Ya. Saat Ubadah protes, "Apakah engkau berani menghukum seorang Hajrat yang saya adalah pemimpinnya?" "Demi Allah engkau tak akan berani." Ya. Maka mulailah perdebatan di antara mereka, hampir saja antara suku Aus dan Hajrat mereka gontok-gontokan, berperang satu sama lain, mengingatkan mereka terhadap perang Bu'at yang sangat besar antara Aus dan Hajrat yang berlangsung puluhan tahun. Kata Nabi, tidak, jangan bertengkar. Biarkan sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan keputusannya. Sementara Aisyah ketika itu masih menangisi dirinya. Seorang wanita muda yang belum kuat mentalnya, digosipkan, ya, diselemparkan isu-isu yang sangat menekan dirinya. Maka yang bisa aku lakukan, kata Aisyah ketika itu, menangis setiap hari. Sampai-sampai air mataku tuh mengering, tidak bisa mengeluarkan air mata lagi. Ya, sampai berhari-hari, berpuluh-puluh hari, ya, dan Rasulullah SAW belum mendapatkan petunjuk dari Allah apa sebenarnya kejadian itu. Ya. Akhirnya Nabi mengumpulkan
besan beliau Abu Bakar, Ummur Ruman dan juga Aisyah, ya, akhirnya datang ke rumah Aisyah. Ya, beliau mengatakan, ya Aisyah, kalau engkau tidak melakukan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan. Ya. Dan apabila engkau melakukan seperti apa yang dikatakan orang-orang, bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ya. Nabi bilang gitu kepada Aisyah. Kata Ummur Ruman, ya, kata ibundanya, dia katakan, ya Aisyah, respon apa yang dikatakan Nabi. Jawab. Ya. Kata Aisyah, bagaimana saya harus jawab, Ibu? Kalau saya mengatakan saya tidak bersalah, nggak ada saksinya. Siapa yang akan membela saya? Kalau saya mengatakan saya melakukannya demi Allah, saya tidak melakukannya. Jadi saya tidak bisa menjawab apa yang dikatakan oleh Nabi. Kalau saya nggak ngaku, nggak akan ada yang percaya juga. Ini menunjukkan dilema yang luar biasa yang terjadi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sampai kemudian Nabi istirahat sejenak di rumah Abu Bakar, tiba-tiba badan beliau menggigit. Dan orang-orang tahu kalau beliau dalam keadaan sangat serius, mengeluarkan keringat dan bergetar tubuhnya, beliau sedang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur mulai dari ayat yang ke-11 sampai ke-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifk usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa kabar omong kosong itu sesungguhnya adalah sebagian golongan dari kalian sendiri. Ya, yaitu orang-orang munafik. Ya. Tapi jangan mengira bahwa kejadian itu buruk bagi kalian. Tapi itu adalah sebuah kebaikan. Rasulullah SAW diuji. Dan kita tahu yang namanya ujian bagi seorang yang beriman itu adalah kebaikan. Ya. Inna amrahu kulluhu khair. Wa idza asabathu syarrun, ya, fasabara fakana khairan lahu. Kalau dia menerima suatu keburukan, maka itu pun sebuah kebaikan ketika dia bisa bersabar. Ya. Demikian juga untuk Aisyah dan keluarganya Abu Bakar dengan istrinya. Ini ujian buat mereka, gitu kan? Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Setiap golongan, setiap orang akan mendapatkan bagiannya dari apa yang diperbuat berupa dosa. Jadi orang beriman atau orang yang ada di Madinah, ketika peristiwa ini terjadi, terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, golongan yang mengatakan begitu mendapatkan informasi itu, ini orang baik-baik, orang soleh, istri Nabi Rasulullah SAW yang digosipi. Ya, Allah memuji golongan yang pertama. Apa itu? Dia mengatakan hadza buhtanun azim. Saya sama sekali nggak percaya berita itu. Itu kebohongan yang besar yang kepada orang-orang yang beriman, yaitu kepada istri Rasulullah dan kepada Rasulullah. Ini sifat Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya Ummu Ayyub Al-Ansari dan beberapa orang yang beriman. Nggak percaya langsung. Buhtan azim ini. Ya. Yang kedua, mereka tidak percaya. Mereka juga tidak mendustakan, ya, tapi mereka tawakuf, diam. Dan ini mayoritas para sahabat. Ya. Ini lebih baik daripada orang yang ikut cawe-cawe, mereka nggak membicarakan, ya. Tapi harusnya bisa lebih bersikap seperti yang pertama, mengucapkan buhtanun azim. Tapi kata Allah, it's okay, ya. Ini pun karena mereka tidak ada ilmu sama sekali, sehingga mereka sikapnya tidak membenarkan, tidak mendustakan. Ya, dan mereka tidak membicarakannya. Ya. Yang ketiga, mereka juga nggak percaya, mereka juga nggak mendustakan, tapi mereka ikut ngomongin, ikut bergosip, ya, ikut bergosip, ikut cerita-ceritain, katanya begini-begini, tapi wallahu alam sih, katanya begini, katanya begitu, tapi yang benar nggak tahu sih. Ya, kalau yang kedua tadi, kamu cerita begini-begini enggak? Ya, jangan ceritakan itu. Ya, saya nggak tahu apa-apa. Stop. Ya, ini golongan kedua. Gitu ya. Golongan pertama ini bohong itu. Ya, tapi golongan yang ketiga ikut membicarakannya. Siapa mereka? Orang beriman. Ya, para sahabat yang kemudian diampuni oleh Allah. Ini ya.
ya, mereka ini ikut-ikutan ngomongin, tapi kemudian diampuni oleh Allah karena kelemahan mereka waktu itu. Ya, jadi kalau ada para sahabat mereka melakukan kesalahan, ya ada di antara mereka melakukan kesalahan, tapi jasa-jasa mereka luar biasa, ya. Seperti yang tadi disebutkan, Mistah, dia ikut membicarakan, tapi dia adalah seorang muhajirin, seorang yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Dia seorang yang ikut serta di dalam perang Badar. Hijrahnya, ikut sertanya di dalam perang Badar menghapuskan kesalahan-kesalahan itu. Nah, di dalam sejarah disebutkan ada 3 orang sahabat yang ikut serta cawe-cawe ngomong-ngomongin berita ini. Yang pertama Mistah, yang kedua Hamnah bintu Jahsy, yang ketiga Hasan bin Sabit radhiyallahu an. Ya, Hasan bin Sabit ikut ngomongin karena dia cemburu dengan, ya, Sofwan bin Mu'attal. Maksudnya cemburu itu dia merasa bahwa Sofwan bin Mu'attal ini, ya, ini saingan dia. Sehingga ketika fitnah itu menimpa Sofwan, tujuannya bukan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tapi kepada Sofwan. Sehingga dia ngomongin, ya, Hamnah bintu Jahsy adalah saudara, adalah adik dari istri Rasulullah Zainab bintu Jahsy. Dia ingin ikut ngomongin supaya kakaknya ini, yaitu Zainab, ikut naik posisinya, ya. Ingin lebih dicintai, lebih dihargai oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga dia cawe-cawe juga informasi itu. Gitu. Sementara Mistah ini yang paling bingung. Ngapain Mistah ketika itu ikut-ikutan? Padahal kemuliaannya jelas. Dia adalah seorang muhajirin. Dia adalah seorang yang ikut serta di dalam perang Badar. Ya. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, Mistah ini sahabat yang miskin, papa sekali, fakir sekali. Dan dia nafkahnya sehari-hari dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ketika dia ngomongin gitu, itu benar-benar membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an marah sampai bersumpah, saya nggak akan berikan kamu bantuan lagi. Tapi kemudian ditegur oleh Allah, kalau sudah kebaikan, ya, jangan sampai sentimen pribadi muncul, lanjutkan kebaikannya. Gitu ya. Akhirnya Abu Bakar menafkahi Mistah lagi. 3 orang ini di satu riwayat disebutkan mereka dihukum dengan dicambuk 80 kali. Tapi itu semua adalah sebagai pintu taubat untuk mereka, tidak mengurangi, ya, kemuliaan mereka dan ketinggian mereka di sisi Allah. Yang keempat, orang munafik. Orang munafik ini yang membuat, ya, tadi kabar bohong itu. Ya, mereka yang mengipas-ngipasi, menyebar-nyebarkan luas informasi ini. Ya, terutama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, bagi mereka walladzina tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Mereka itu nanti di akhirat diancam dengan azab yang sangat pedih. Gitu. Nah, ketika turun ayat ini yang menjelaskan bahwa itu semua adalah berita bohong, maka resmilah dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, Aisyah tidak bersalah. Ini hanya omong kosong yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Dan Nabi Muhammad SAW memberitahu, ya Aisyah, bergembiralah engkau, Allah Subhanahu wa taala dari langit sudah membebaskan engkau. Engkau tidak bersalah. Ya. Maka setelah itu rumah tangga Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu menjadi tentram kembali. Gitu. Ya. Nah, ini disebut dengan kisah haditsu ifk. Ya, pembicaraan omong kosong yang nggak ada artinya, tapi dikipas-kipasi, di politisir kalau orang zaman sekarang, ya, oleh orang-orang munafik untuk menekan Nabi Muhammad SAW, menyerang Nabi Muhammad SAW. Ya, dari sini kita belajar, hadirin rahimakumullah, ya, akan banyak kabar-kabar yang menimpa sahabat-sahabat kita, menimpa guru-guru kita, gitu ya, orang-orang yang soleh di antara kita. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana sikap kita seharusnya. Ya. Apakah kemudian seperti halnya orang-orang munafik malah senang, ya, mengipas-kipasi, atau malah tadi membicarakannya, atau seperti halnya Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya mengatakan hadza buhtanun azim. Saya nggak percaya. Apa engkau melihatnya langsung? Tidak. Adakah saksinya? Enggak. Oh, itu berarti bohong. Ya. Kalau nggak lihat langsung, nggak ada 4 orang saksi, berarti bohong. Ngapain kalian menyibukkan diri dengan seperti itu? Ya. Nah, gitu. Kalau ada saudara kita, tetangga kita yang kita tahu, ya, kesolehan mereka ditimpa kabar begitu, ya, kita sudah tahu bagaimana sikap kita. Ya.
yaitu kita tidak membicarakannya dan kita membelanya, ya, secara usulnya, sampai kemudian mungkin kalau dia memang bersalah, ya, melakukan sesuatu yang itu lain lagi perkaranya, gitu, ya. Dan ini juga dilihat bagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mengetahui hal yang gaib. Beliau nggak tahu hakikat sebenarnya sebelum diceritakan oleh Allah, ya, sebelum dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Beliau melakukan sikap yang sangat proporsional. Beliau tidak menuduh istrinya, ya. Beliau Rasulullah SAW menunggu kabar dari Allah. Bahkan beliau mengatakan, kalau engkau memang melakukannya, ya Aisyah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau engkau nggak melakukannya, Allah akan membebaskanmu, gitu ya. Nah, ini kisah kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.